Hai Pips, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku. Jadi kali ini kita bakalan ngobrol di segmen I Hear You lagi. Tentunya bakalan ngomongin tentang anak pertama. Siapa di sini yang anak pertama juga? Aku. Lagi-lagi aku relate dengan cerita ini. Oke, kali ini ceritanya datang dari Tutus di Lamongan. Halo Tutus. Maaf ya kak kalau misalnya oversharing dan agak sedikit alay. Aku itu beberapa waktu terakhir ini udah sering overthinking soal masa depan aku, seputar karir dan jodoh. Aku itu anak pertama dari 4 bersaudara. Latar belakang singkat keluarga aku intinya orang tua masih tinggal di rumah kakek nenek. Mereka dulunya nikah muda dan banyak struggle yang mereka alami. Banyak banget dinamika hidup yang mereka jalani yang sayangnya gak bisa aku ceritain. Long short story-nya kak, aku bertumbuh di keluarga ini dan akhirnya ngebentuk aku jadi karakter yang ambisius, perfeksionis, tapi takut banget gagal. Sekalinya gagal tuh ngerasa jadi pecundang banget. Aku dulu pernah ada di tahap hampir kena gangguan mental kak, karena gak keterima di PTN. Tapi sebenarnya aku gak pernah menyalahkan aku terlahir dari keluarga yang kondisinya kurang ideal. Dan justru lebih kasihan ngeliat orang tua aku yang dari awal nikah sampai sekarang tuh banyak banget pengorbanannya. Singkatnya, masa depan yang aku khawatirkan tuh, apakah nanti aku tuh bisa ya menikah secara ideal? Apakah nanti pasanganku tuh mau menerima kondisiku? Maksudnya kan aku anak pertama nikah, dan semua adikku tuh cewek masih sekolah. Apakah suamiku nanti mau diajak bertumbuh bersama? Terus apakah nanti aku tuh bisa bahagiain orang tua aku? Apakah aku nanti bisa tetap melanjutkan visi misi hidup aku? Banyak banget impian aku. Aku pengen punya yayasan panti jompo, aku pengen punya cafe yang muslimah friendly, pengen punya butik yang bisa ngasih baju-baju bagus ke anak-anak panti. Ya tapi itu semua kehalang sama overthinkingku. Ditambah lagi istiqomah ngejalanin hijrah itu susah banget dan naik turun. Intinya sampai aku di tahap ya udah deh ya Allah, misalnya aku nggak nikah juga nggak apa-apa. Yang penting aku harus membahagiakan orang tua dan adik-adik aku dulu. Aku gak bakalan bisa jadi istri yang baik sebelum keluargaku bahagia dulu. Itu aja sih kak. Hehe, semoga kakak baca ini ya. Ya dong, aku baca ini. Sebelumnya makasih ya Tutus udah kirim ceritanya ke aku. By the way, ini adalah cerita yang menghangatkan sebenarnya. Karena apa? Karena cerita yang berasal dari keluarga itu bikin aku selalu tersentuh. Tapi emang jadi anak pertama itu susah. Kita jadi anak pertama yang kita gak punya kakak, dimana kita nggak bisa nanyain apapun tentang hidup itu ke kakak kita gitu. Kayak aku sebagai seorang kakak itu adik aku tuh sering banget nanya ke aku. Kalau misalkan adik aku lagi marahan sama orang tua, yang mendamaikan itu biasanya aku. Jadi anak pertama itu emang biasanya jadi pendamai lah dalam keluarga. Nah kalau aku lihat Tutus ini adalah tipikal orang yang sangat care dengan keluarganya, which is very good. Dan Tutus ini adalah orang yang pengertian menurut aku. Dia tahu gimana kondisi keluarganya, dia tahu sejarah keluarganya dulu tuh kayak gimana. Oh ternyata dulu tuh orang tuanya struggling. Tapi alih-alih menyalahkan keadaan, dia tuh justru kasihan gitu. Kayak kalian nonton gak sih When Life Gives You Tangerine? Kalau misalkan kita lihat mungkin kondisi kehidupannya Esun sama Gwansik itu kan banyak banget ya rintangan hidupnya gitu kan, apalagi dari segi kondisi ekonomi. Tapi ya namanya hidup emang kayak gitu. Dan yang jadi catatan adalah meskipun kita jadi anak pertama ya, kita jadi seorang kakak, kita gak punya abang, kita gak punya kakak ya, kakak perempuan, mbak gitu, tapi orang tua kita tuh juga pertama kali jadi orang tua. Mungkin kita ngerasa treatment orang tua ke kita itu kurang bagus atau apapun itu. Kadang kan anak pertama kadang suka ngerasa kurang kayak gitu. Karena apa ya? Karena memang mereka baru pertama kali punya anak. Oh, ketika udah punya anak kedua, ketiga, keempat, jadi tahu deh harus kayak gimana menyikapi anaknya. Dan ini juga jadi catatan buat kita untuk bisa pengertian ke orang tua kita, karena biasanya gap orang tua ke anak itu kan emang jauh ya, walaupun nikah muda pun tetap jauh. Ada ketidaksesuaian komunikasi antara orang tua dan anak yang bikin kita tuh salah sangka, salah paham, dan bahkan perbedaan love language aja tuh bisa bikin kita tuh komunikasinya tuh crash sama orang tua. Makanya sebenarnya yang paling penting adalah orang tua dan anak tuh harus sama-sama saling tahu bahwa mereka tuh pertama kali menjadi anak dan juga pertama kali menjadi orang tua. Yang anak itu memahami bahwa orang tuanya itu juga bisa salah dalam menentukan cara didik, apalagi dulu tuh informasi nggak semasif ini gitu. Lalu orang tua juga harusnya bisa memahami bahwa anak itu, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu mereka biasanya punya sifat-sifat yang berbeda gitu. Bahwa oh ternyata anak kalau kayak gini tuh berarti dia pengen kayak gini. Oh cara mendidik anak seperti ini tuh berarti caranya seperti ini. Oh kalau anaknya begini, cara mengatasinya seperti ini. Sekarang tuh udah banyak kayak gitu. Tapi dulu tuh ilmunya susah ya. Dulu tuh akses pendidikan untuk hal-hal tersebut, parenting dalam keluarga, itu sulit sekali. Oh dulu kondisi ekonomi itu sulit tapi orang tetap nikah. Banyak banget hal-hal yang memang jadi perbedaan yang luar biasa antara generasi orang tua kita dan juga kita. Makanya kita ngerasa kadang orang tua kita ini kok banyak banget ya masalahnya, kok mereka kayak gini aja nggak tahu ya. Sebenarnya bukan berarti
itu adalah suatu hal yang red flag ya. Ya mungkin kadang ada yang seperti itu, tapi masa lalu yang membentuk mereka seperti sekarang ini. Meskipun kadang kita sebel, kita gak suka gitu ya, tapi kita memang harus menerima hal itu. Itulah yang memang terjadi, dan itu adalah orang tua kita, dan kita harus menerima gitu. Jadi sebagai anak pertama nih ya, balik lagi, meskipun orang tua tuh kadang tuh nggak membebani kita sesuatu nih ya, tapi jadi anak pertama sendiri tuh udah beban tersendiri gitu. Apalagi tadi Tutus bilang bahwa dia tuh punya jiwa perfeksionis. Karena ya sebagai anak pertama itu biasanya kita emang pengen nunjukin yang terbaik, pengen adiknya tuh dapat role model yang baik supaya kita ini bisa dicontoh sama adik-adik, dan kita tuh punya marwah gitu loh di depan adik-adik kita. Kalau misalkan kita jadi orang yang gagal gitu kan ya, overthinking gitu, takut nanti begini, oh nanti adik aku takutnya ngikutin jalan aku. Kalau misalkan aku tuh ngelakuin suatu hal yang salah, itu bisa nurun ke adik aku kayak gitu. Nah, overthinking seperti ini yang dirasakan sama anak pertama nih. Buat teman-teman nih anak kedua, ketiga atau keempat yang nggak tahu ya, strugglingnya anak pertama itu kayak gitu. Anak pertama itu biasanya emang wajar untuk penuh overthinking kayak Tutus. Banyak mikirin hal terkait masa depan ya, apalagi adik-adiknya masih kecil, masih butuh sekolah, mungkin orang tuanya juga udah tua. Gimana ya nanti kalau misalkan aku dapat jodoh, nanti nanti jodoh aku mau nggak ya nerima adik aku yang masih sekolah segala macam, yang kemungkinan Tutus juga masih harus bayarin uang sekolahnya atau apapun itu gitu. Jadi pikiran anak pertama itu udah considering gitu, apakah keluarganya nanti tuh akan bisa menerima kita dengan adik-adik kita dengan baik. Apakah keluarga pasangan itu bisa menerima keluarga kita dengan baik gitu. Karena kita tuh ketika akan menikah dengan seseorang, itu kita akan membangun keluarga baru, dimana itu mempersatukan dua keluarga gitu, keluarga kita dan keluarga pasangan kita gitu. Nah kalau misalkan mereka nggak bisa menerima keluarga kita, it's very challenging. Di sini Tutus tuh banyak banget ya keinginannya, overthinking sampai berandai-andai gitu. Tapi sebenarnya overthinking yang berandai-andai itu kan buah dari harapan kita gitu, buah dari apa yang sebenarnya kita pengen. Mikir, berimajinasi itu tuh sebenarnya adalah suatu hal yang mudah gitu, karena semuanya tuh nggak perlu untuk terwujud dulu untuk kita membayangkan dan untuk kita mengimajinasikan. Malahan kita tuh berharap untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Tapi yang paling penting adalah Tutus, kamu harus sadar bahwa ada yang namanya realita dan juga ada yang namanya imajinasi dan juga keinginan harapan. Tadi cita-citanya Tutus banyak banget dan sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya, tapi kita harus melihat realita yang ada, kita harus melihat situasi dan kondisi yang ada, dan kita benar-benar harus siap ketika ada di posisi dimana kita harus menerima bahwa ada sebagian dari mimpi-mimpi kita tidak terwujud. Ada sebagian hal yang memang di luar kuasa kita. Mungkin kita tidak bisa selalu membahagiakan keluarga kita, mungkin kita tidak bisa selalu memuaskan mereka. Tapi yang paling penting adalah usaha kita seperti apa. Kita udah usaha sebaik mungkin untuk menjadi kakak yang baik, untuk menjadi anak yang baik. That's enough. Jadi pokoknya kita harus siap bahwa banyak hal di depan nanti yang tidak akan sesuai dengan ekspektasi kita dan bayangan kita saat ini. Bersiaplah, tapi berdoalah sebanyak mungkin untuk bisa mewujudkan hal tersebut dan mengusahakan sebaik mungkin. Mindset anak pertama yang pengen ngebahagiain keluarga itu adalah mindset yang mahal sebenarnya. Di sini Tutus tuh menjadikan keluarga sebagai orientasi hidupnya dia gitu. Dan kalau misalkan kita membahagiakan keluarga, itu pahalanya bukan main guys. Karena di sini kita tuh meredam ego diri kita sendiri. Karena kita tidak hanya hidup untuk diri kita, tapi juga kita hidup untuk keluarga kita. Kita hidup untuk membuat kehidupan mereka lebih baik lagi. Jadi tujuannya tuh bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi buat orang lain. Aku yakin pasti teman-teman juga banyak yang ingin melakukan hal serupa. Kita sangatlah dewasa kalau misalkan kita bisa memikirkan hal tersebut. Pesanku buat Tutus ya, tumbuh dewasa sebagai anak pertama itu harus dibanyakin sabarnya. Apalagi kadang kita tuh harus menanggung beban informasi dari orang tua kita yang mungkin adik kita tuh gak bakalan tahu, tapi biasanya di-share-nya ke kita gitu, karena kita anak yang paling tua. Kita harus banyak menerima, dan yang penting adalah selalu semangat menjalani apapun yang ada di hidup kita nanti, baik susah maupun senang. Jadi pengen peluk deh anak-anak pertama ini, aku juga anak pertama nih. Semoga semuanya kita bisa mengupayakan hidup yang lebih baik ya teman-teman. Memiliki keluarga yang baik, memiliki jodoh yang sevisi sama kita bisa tetap mengejar cita-cita kita membahagiakan keluarga kita, dan menerima keluarga kita dengan baik. Oke guys, thank you for watching. Makasih udah dengerin curhatan Tutus dan insight dari aku. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalkan kalian curhat, isi Gform yang ada di bawah di description box. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you guys.